kita membahas manajemen resiko ya, saya harap saudara bisa masuk untuk ikut kuis gitu ya. Nah ini kuisnya silahkan. Nah coba masuk ke sini ya. Sudah menjawab semua? Sudah. Baik ya, pembahasan kita pada siang hari ini yaitu membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan aspek yang begitu sangat urgent dan bukan sesuatu hal yang asing ya di telinga kita ya. Siapa yang belum pernah mendengar yang namanya resiko, manajemen resiko? Semuanya sudah pernah mendengar ya. Jadi manajemen resiko ini adalah sesuatu aspek yang sangat urgent, sangat penting gitu ya dalam perbankan syariah untuk memastikan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Bank syariah menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk setiap jenis resiko, baik resiko pembiayaan, ada resiko yang namanya resiko likuiditas, ada resiko operasional maupun sesuai dengan kepatuhan syariah gitu ya. Nah, di sini pembahasan kita dalam 1,5 jam ke depan kita akan membahas beberapa aspek yang nantinya akan kita bahas apa itu yang disebut dengan definisi dari pengertian dari manajemen resiko itu sendiri. Kemudian bagaimana jenis tipe-tipe jenis resiko di perbankan syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen resiko di bank syariah. Yang keempat yaitu tahapan manajemen resiko. Selanjutnya resiko pembiayaan di bank syariah. Selanjutnya pengelolaan resiko likuiditas. Selanjutnya resiko operasional di bank syariah, dan yang terakhir nanti kita sama-sama belajar memecahkan yang namanya studi kasus. Oke, ini adalah materi kita dalam 1,5 jam ke depan ya. Oke, kita lihat di sini definisi dari manajemen resiko. Yang pertama dari Drucker disampaikan bahwa manajemen resiko itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pencapaian. Dari pernyataan Drucker ada yang masih bingung? Ya jelas ya bahwa manajemen resiko disampaikan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan meminimalkan resiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan. Ini jelas. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan dampak negatif dari resiko tersebut. Nah ini adalah dari Drucker. Nah pengertian definisi dari William ini dikatakan bahwa proses terstruktur dan sistematis. Ya jelas ya bahwa manajemen resiko ini adalah sebuah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan. Nah tentunya ini melibatkan beberapa aspek dalam pengambilan kepatuhan tentang langkah-langkah pengendalian yang paling tepat untuk menurunkan resiko yang bisa diterima. Artinya di sini dikatakan bahwa William mengatakan adalah penurunan potensi dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Artinya bahwa resiko ini bisa diminimalisir. Resiko yang diperoleh atau resiko yang nantinya akan diambil ini adalah bisa berpotensi pengambilannya yaitu dari tingkat tinggi ke tingkat rendah atau sebaliknya dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah ya yang betul ya.
pendapat selanjutnya. Definisi yang ketiga yaitu dari Rennie Stolz, manajemen resiko adalah proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi kejadian yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola resiko dalam batas yang dapat diterima untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan atau yang disebut dengan control your expression. Kontrol ini adalah sebuah pembatasan sebuah evaluasi supaya apa? Supaya bisa diminimalisir gitu ya, dengan sesuai dengan pencapaian tujuan dari perusahaan. Ini dikatakan oleh Rennie Stolz. Nah, bagaimana dikatakan oleh John bahwa manajemen resiko ini adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan, terutama dari hal resiko pasar, kredit, operasional, dan likuiditas. Jadi kalau berbicara dari mengenai manajemen resiko, ini adalah tidak lepas dari adanya resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan likuiditas. Tadi masuk nggak di soal? Masuk, iya. Ada yang benar? Oke, bisa, iya. Bahwa di sini yang perlu diingat poin dari manajemen resiko ini adalah tujuannya adalah dari hal resiko pasar, hal kredit, hal operasional, bahkan hal yang namanya likuiditas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya mengenai resiko-resiko yang ada di poin-poin yang dikatakan John. Nah, kita lihat yang dikatakan oleh Smith. Dikatakan bahwa manajemen resiko adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan perusahaan. Nah, ini dikatakan penting dalam pengelolaan ketidakpastian dan menjaga stabilitas operasional perusahaan. Nah, yang namanya manajemen resiko ini adalah sesuatu hal yang pengelolaan ketidakpastian. Kita tidak tahu bahwa resikonya ini dampaknya itu seperti apa gitu ya di depannya. Yang bisa kita lakukan adalah pengelolaan ketidakpastian. Saya ingin tahu pendapat dari teman-teman mahasiswa, dari pendapat dari berapa ahli tadi? 5 ya, 5 yang ditampilkan. Poin dari manajemen resiko ini intinya ada di apa sih? Jenis-jenis resiko di perbankan. Yang pertama yaitu adanya credit risk. Credit risk ini disebut dengan resiko pembiayaan. Nah, dalam resiko pembiayaan ini apa yang biasanya terjadi? Nah, yang terjadi adalah resiko karena ini adalah perbankan ya, perbankan syariah. Nasabah tidak mampu untuk membayar. Nah, ini resiko pembiayaan atau resiko kredit ya. Jadi gagal bayar ya, bisa jadi nasabahnya itu memiliki kemampuan finansial yang kurang sehingga harusnya bisa bayar setoran, tidak mampu membayar. Ini yang poin pertama yaitu resiko pembiayaan. Nah, risiko yang ada, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Cukup ya? Banget. Silakan untuk tugas nanti apa yang sudah kita bahas mengenai manajemen resiko ini, silahkan kalian tulis gitu ya pembahasan kita pada siang hari ini, nanti dikumpulkan pada saat pertemuan kita di hari Senin ya, hari Senin dan 7.30 yaitu tugas